Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan kehidupan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga berkata demikian. Lalu berkuasalah Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa menemukan bahwa ada seorang nabi bernama Yehezkiel yang hidup kurang lebih tahun 593 sampai 531 sebelum Masehi. Dia hidup di dalam naungan kuasa Tuhan. Tepatnya dia hidup di tahun kira-kira 571, dan di sana dia hidup di dalam naungan urapan Roh Tuhan. Dan ketika ayat ini dicatat, ini adalah peristiwa penglihatan yang dibawa, bagaimana rohnya dibawa oleh Tuhan untuk melihat kondisi bangsa Israel. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, kita bisa melihat, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di tempat itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Yang pertama kita bisa ketahui bahwa nabi ini dibawa untuk melihat situasi kondisi bangsa Israel yang seperti tulang-tulang yang kering. Dan ini kalau kita perhatikan di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-11, itu memberi penjelasan bahwa firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang." Kalau kita perhatikan, inilah kondisi yang dihadapi oleh bangsa Israel setelah mereka dibuang ke Babel. Dan nabi ini hidup di tengah-tengah bangsanya, di tengah-tengah penderitaan orang-orang yang terbuang itu. Tidak sama dengan Daniel, tidak sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego yang berada di lingkup pemerintahan. Tetapi Yehezkiel benar-benar ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada, masyarakat buangan itu. Dia bisa melihat secara langsung dan dia bisa memperhatikan secara langsung keadaan kondisinya. Bahkan Tuhan memerintahkan untuk Yehezkiel berkeliling, artinya melihat dari segala sudut pandang. Yehezkiel bisa memperhatikan, bukan hanya dari sisi ekonomi, bukan hanya dari sisi politik, bangsa ini terbuang menjadi bangsa kelas 2, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan. Yehezkiel disuruh untuk melihat. Dan kondisi yang terjadi adalah mereka berada di situasi hidup tanpa pengharapan, hidup tanpa ada masa depan. Digambarkan seperti tulang-tulang yang menjadi kering. Bukan seperti orang mati, tapi sudah menjadi tulang yang menjadi kering. Tidak ada lagi kulit, tidak ada lagi daging di dalamnya. Artinya harapan untuk hidup saja sudah tidak ada. Mungkin situasi yang sama hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita sedang hadapi. Entahkah saudara mengalami kondisi yang kering dalam hal kesehatan? Entahkah saudara saat ini menghadapi masa-masa rasanya seperti tulang kering dalam hal ekonomi? Bisnis saudara seperti tulang kering, tidak ada harapan sama sekali. Entahkah saudara sedang berada di situasi seperti tulang kering dalam keadaan dalam rumah tangga saudara. Tapi hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan ternyata bisa melihat kita. Ketika Tuhan mengutus Yehezkiel untuk berkeliling melihat dalam segala sudut bangsa Israel, sama seperti halnya kehidupan kita. Tuhan melihat kondisi kita sampai
berkeliling dari segala sudut pandang. Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir, karena rupanya Tuhan memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Ini yang dilakukan oleh Yeskel. Yeskel memperhatikan berkeliling. Sebagai orang yang diurapi, dia tunduk pada Tuhan, dia mengikuti itu. Hari ini, saat ini, ayo umat Tuhan, jangan saudara tenggelam di dalam keputusasaan saudara. Jangan saudara tenggelam di dalam ketakutan saudara. Jangan saudara tenggelam di dalam rekayasa pemikiran-pemikiran saudara yang mungkin menekan kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Tapi hari ini mari kita belajar. Tuhan memperhatikan bangsa Israel, Tuhan juga memperhatikan kehidupan kita. Tuhan memperhatikan orang buangan itu, juga Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah Yeskel disuruh bernubuat tentang kehidupan. Hari ini, saat kita berada di situasi seperti bangsa Israel yang terbuang, tidak memiliki harapan sama sekali. Percayalah bahwa Tuhan merancangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera ke depannya. Seperti di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seperti dalam kitab Nabi Yeremia mengatakan bahwa Tuhan memiliki rancangan yang penuh dengan harapan dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini Tuhan juga membawa kita untuk memperkatakan kehidupan. Mungkin hari ini kondisi kita sudah seperti tulang-tulang kering, tetapi Tuhan ingin mengajar kita untuk memperkatakan hal-hal yang baik tentang masa depan, untuk membuka landscape pandangan kita ke depan, bahwa di depan ada harapan di dalam Tuhan. Walaupun Israel pada saat itu sempat berkata di dalam Mazmur pasal yang 137 ayat yang pertama dan kedua, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sudah tidak ada lagi sukacita, sudah tidak ada lagi harapan, sudah tidak memiliki kekuatan lagi bila mengingat kejayaan masa lalu kemudian ditenggelamkan begitu rupa. Tetapi Yeskel disuruh untuk bernubuat tentang kehidupan, bahwa akan ada kehidupan, akan ada pembaharuan, akan ada pemulihan di dalamnya. Itu yang Yeskel nubuatkan berdasarkan dorongan roh Tuhan, berdasarkan petunjuk Tuhan, berdasarkan perintah Tuhan, bahwa di masa depan tetap ada kehidupan di dalam Tuhan. Mari umat Tuhan, setiap kita juga demikian. Mari kita memiliki cara pandang seperti Yeskel ketika Tuhan menginginkan kita untuk memperkatakan hal-hal yang baik di masa depan. Mari kita perkatakan. Mungkin situasi dunia sedang berkata hal yang buruk hari ini, tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk menjadi alatnya Tuhan, kita memperkatakan hal-hal yang baik di masa depan. Percayalah bahwa ada harapan di masa depan. Percayalah bahwa ada pertolongan Tuhan di masa depan. Percayalah bahwa ada kehidupan yang sejati di masa depan yang Tuhan sedang sediakan untuk kehidupan orang-orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kehidupan saudara dan saya. Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup, Allah yang perkasa. Mungkin situasi kami seperti tulang-tulang yang kering Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, Engkau mengajar kami untuk bisa melihat Tuhan. Engkau mengajar kami untuk memperkatakan perkataan nubuatan di masa depan Tuhan. Bahwa ada kehidupan di dalam Engkau Tuhan. Ada kemenangan di dalam Engkau. Ada pemulihan di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati Bapak dan Ibu Gembala kami, gereja setempat di mana kami berada, COTW Temanggung. Biarlah gereja kami bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Dan seluruh jemaat yang ada di dalamnya Tuhan ditopang, ditolong, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin.